Cara kerja benar itu bukan 4. Bangun 10 jalur aktif, 6 diantaranya jalur kokoh, gesit PCA 5 kali sampai 20 kali tiap hari, follow up 2 kali 24 jam, home sharing 2 kali dalam sepekan, sekali bersama mentor, sekali bersama mitra di setiap jalur. Bukan itu resume cara kerja benar. Cara kerja benar adalah keseluruhan aktivitas kita dalam bis ini yang mengikuti kaidah-kaidah dalam support system dan aturan perusahaan. Ya. Ini yang kanker. Itu gimana rasanya? Bekasi. Gak habis. Luar biasa. Jadi Promil program hamil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Amsayna wa amsal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusur. Posting di Instagram tadi. Pergi ke masjid berjalan kaki. Oh, nggak ada yang cakep ini. Pergi ke masjid berjalan kaki. Wajah ceria, harum mewangi. Bangun bisnis keluarga sedari dini. Di masa pandemik HNI pilihan pasti. Pepeda makanan kesukaan keluarga. Tak lupa sedapnya coto Makassar. Kalau mau bisnis yang hasilnya nyata, pilih aja HNI, kan didampingi sampai besar. Gak mau kalah sama Ustadz Muslim ini. Baik Bapak dan Ibu sekalian yang penuh berbahagia, insya Allah sejatinya saya jadwalnya di esok hari. Namun tadi ada beberapa rekan-rekan dan sahabat meminta untuk berbagi semangat bersama di kesempatan hari pertama ini, dan mudah-mudahan ini bisa tersampaikan maksud dan semangat ini, dan kemudian memastikan bahwa apa yang hari ini challenge oleh Presiden Direktur kita Pak Agung Yulianto, bahwa memastikan tahun 2021 adalah lompatan terbaik, terbesar, dan paling tergemilang sepanjang sejarah HNI bisa kita wujudkan bersama. Are you ready? Let's go. Siapa yang yakin bahwa insya Allah dalam 2 tahun ini bisa mencapai Safir, Emerald, Platinum dengan persyaratan yang terbaru? Insya Allah yang di dalam rumahnya masing-masing juga tercapai, insya Allah. Wah, Pak Agung angkat tangan berarti siap-siap berarti ya. Memfasilitasi. Boleh materinya? Mewujudkan pemimpin industri halal kelas dunia, insya Allah. Pada kesempatan ini mohon izin kepada kakanda sahabat semua untuk kemudian sedikit mereview materi-materi penting yang hari ini ada di kita, dan sekaligus memberikan semangat, motivasi, dan edukasi mendasar kepada teman-teman yang hari ini ada di seantero negeri kita, untuk kemudian menyamakan visi, orientasi, dan semangatnya, dan memastikan bahwa prestasi-prestasi terbaik terwujud insya Allah dimulai dari tahun ini dan ke depannya. Next. Oke. Esensi dari bisnis kita di HNI adalah pada dasarnya adalah membangun hubungan baik kepada banyak orang, to build relationship. Tujuan dan target persis seperti yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Mawardi. Tujuan dari target sebuah bisnis bukanlah meraih profit, bukan meraih keuntungan, tetapi meraih sebanyak mungkin hubungan baik dengan banyak orang. Dalam hal ini konteksnya customers, dan dalam konteks bisnis network marketing berarti melahirkan sebanyak mungkin leaders terbaik, orang-orang terbaik. Itulah esensi kita sebagai seorang networker, sebagai seorang pebisnis jaringan. Maka buat teman-teman sahabat yang hari ini ada di rumah, dimanapun Anda semua berada, target utama kita adalah membangun silaturahim, berbagi manfaat kepada banyak orang. Persis nyambung dengan apa yang tadi disampaikan dalam motivasi besar dari Dewan Syariah kita. Maka tagline utama kita hari ini harus sama-sama kita katakan, mari kita sebut bersama-sama yang ada dalam ruangan ini maupun yang ada di rumah Bapak dan Ibu sekalian, we are leaders. Lebih semangat, we are leaders. So we focus to create leaders. Kita ini leaders, kita ini pemimpin, dan fokusnya kita, kerja-kerja kita tiap hari adalah melahirkan pemimpin. Dalam konteks yang lebih aplikatif, tentu kerja-kerja kita setiap hari adalah
mempengaruhi rumah tangga orang lain, kira-kira begitu. Ketika kita merekrut satu orang, semangat kita adalah menginfluence kebaikan kepada keluarga tersebut, memberikan pengaruh yang paling terbaik, motivasi terbaik, inspirasi terbaik. Dan itulah mengapa betapa berkahnya bisnis ini. Kenapa? Karena transaksi belum terjadi, bisnis belum terjadi, uang belum didapat, omset belum terwujud, orang pun belum gabung boleh jadi, tapi orang sudah muncul harapannya. Ketika ada orang mengatakan, Pak, saya ini orangnya nggak bisa jualan, saya ini orangnya nggak bisa ngomong, nggak punya teman, nggak punya kawan, nggak punya sahabat, pokoknya saya orangnya nggak punya apa-apa, saya ini orangnya selalu gagal dalam hidup, selalu gagal dalam hidup. Apa jawabannya, Bapak Ibu sekalian, kalau ketemu orang yang mengatakan itu? Apa jawabannya? Cocok banget. Ini bisnis paling cocok buat orang yang nggak bisa apa-apa. Ini adalah bisnis paling cocok buat orang yang nggak bisa ngomong, nggak bisa jualan, nggak punya teman, nggak punya kawan, selalu gagal dalam hidup. Ini bisnis yang paling cocok. Ibulah orang yang saya cari-cari, bilang gitu. Bapaklah orang yang saya cari-cari. Maka dia akan terkaget-kaget, terhenyak-henyak, karena dia merasa bahwa baru kali ini dia merasa diperlukan, baru merasa kali ini bahwa dia bisa meraih sesuatu hal yang berarti dalam hidupnya. Inilah berkahnya sebuah bisnis kita. Transaksi belum terjadi, closing belum dapat, bonus belum dapat, produk belum berpindah tangan, uang belum diterima. Tapi orang sudah muncul harapan dalam hidupnya. Dia mengatakan, apa betul Pak, saya bisa? Bisa, Ibu bisa, Bapak bisa. Dengan satu syarat, Ibu mau belajar dan berani mencoba. Dan saya siap untuk mendampinginya. Maka Bapak dan Ibu sekalian, inilah bisnis yang luar biasa di networking kita. Maka Bapak dan Ibu sekalian, goals dari bisnis adalah membangun hubungan baik bagi banyak orang. Ingat kata kunci itu penting-penting, maka pastikan bangun kekuatan semangat kita yang tulus ketika kita memprospek siapapun. Next. Berikutnya Bapak dan Ibu sekalian, networking yang baik adalah yang memberikan nilai dan kualitas relationship lebih penting daripada kuantitasnya. Ya. Membuat jaringan yang bagus adalah yang ada nilainya, ngumpul-ngumpulnya ada nilai. Maka kita menyebut gemar silaturahim produktif. Banyak orang mengatakan, saya sering silaturahim, tapi kok rezekinya belum naik-naik, kira-kira begitu. Boleh jadi kita hanya ngobrol ngalur ngidur, kan gitu edukasinya. Tapi yang dimaksud oleh Nabi adalah silaturahim yang memberikan nilai, yang memberikan produktivitas. Lebih penting kualitasnya daripada kuantitasnya. Maka dalam bisnis ini bukan banyaknya waktu yang kita keluarkan buat HNI. Saya ulang, dalam bisnis ini kata kuncinya bukannya banyaknya waktu yang kita keluarkan untuk HNI, tapi seberapa kualitasnya waktu yang tersedia tersebut dimaksimalkan dengan sepenuh hati. Ini hal-hal penting yang menjadi bagian yang harus menjadi titik tekan kita di HNI. Next. Bapak dan Ibu semua, bisnis kita di HNI adalah bisnis network marketing. Ini garis highlight stabilo penting kepada Bapak Ibu sekalian. Kita bukan jualan herba, kita bukan jualan kopi, kita bukan jualan susu, kita bukan jualan pembalut. Tapi yang kita jual adalah sebuah ide besar. Yang kita jual adalah sebuah motivasi, sebuah energi besar. Bisnis kita adalah kerja kita adalah membangun jaringan. Fokus utama kita adalah meluaskan dan membesarkan jaringan bisnis kita dengan rekrut. Hanya ada 3 skill yang penting yang perlu dikuasai oleh seseorang di bisnis network marketing. Apa 3 skill tersebut? Yang pertama adalah skill merekrut. Ternyata susah juga ya ini. Semprot dulu. Ada kata Umi Sabil lagi. Bisnis network marketing Bapak Ibu sekalian, ada 3 skill yang penting sekali untuk dikuasai oleh Bapak dan Ibu semua jika ingin berhasil dalam bisnis ini. Yang pertama adalah skill cara merekrut, mengetahui cara merekrut. Itu yang kita sebut dengan namanya gesit PCA, pakai, cerita, ajak. Ingat, ada harus kalimat ajak. Karena kalau Bapak dan Ibu sekalian hanya bercerita, tidak diajak, ya tentu sangat kecil kemungkinannya untuk orang bergabung. Tahu cara merekrut. Yang kedua, tahu caranya mengajarkan cara merekrut. Dan yang ketiga, tahu cara ngajarin orang supaya tahu cara merekrut. 3 skill yang intinya adalah rekrutmen. Yang kemudian diedukasi agar lahir leader-leader bisnis jaringan terbaik dalam grup kita. Dan itu yang kita sebut dengan namanya empowering. Menariknya dalam banyak bisnis konvensional, Bapak dan Ibu sekalian, fokusnya mencari keuntungan.
Berbeda pada bisnis network marketing, sebetulnya itu juga tidak salah. Bisnis mencari keuntungan tidak salah. Tapi uniknya, menariknya, tantangan yang terbesar dan menariknya adalah yang membuat kita sangat bersemangat adalah setiap hari Bapak Ibu sekalian bertemu dengan orang, fokusnya adalah bagaimana memberikan keuntungan sebesar-besarnya kepada banyak orang. Itulah mengapa kita tidak dilatih untuk mengambil untung langsung dalam bisnis ini. Untung langsung halal, tapi fokus kita adalah bagaimana sebagian untung langsung itu kita berikan kepada yang bersangkutan supaya dia segera bergabung tanpa harus membayar lagi. Ini adalah bentuk semangat pemberdayaan, empowering. Maka ketika ada orang mengatakan saya nggak punya modal, jawabannya apa Bapak dan Ibu? Cocok banget, ini bisnis paling cocok buat orang nggak punya modal. Nah ini faktor-faktor penting yang menjadi kunci Bapak dan Ibu sekalian untuk bergerak penuh semangat. Sehingga tidak bisa dikatakan bahwa orang yang sukses di bisnis ini adalah orang yang memiliki modal besar. Orang yang sukses di bisnis ini adalah orang yang memiliki simpanan keuangan yang banyak. Betapa banyak sejarah mengukir dengan tinta emas di bisnis ini. Orang-orang hebat di HNI yang kemudian dari kurus menjadi gemuk. Dari yang tadinya tiada punya apa-apa, hari ini menjadi punya apa-apa. Bagaimana kita kenal dulu, Bapak Ibu jangan lihat saya hari ini Bapak dan Ibu semua. Saya dulu kurang lebih 15 tahun yang lalu kurus, kering, ceking, krempeng, hitam tapi cakep. Gitu ya. Ya alhamdulillah, begini-begini ciptaan Allah kan ya. Bapak dan Ibu sekalian ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ini hal penting bahwa orang yang sukses di sini bukan yang jadi stokis, dan itu doktrinasi kita berulang-ulang. Orang yang sukses di bisnis ini bukanlah orang yang menjadi stokis, yang artinya dia punya modal. Tapi orang yang sukses di bisnis ini adalah yang melahirkan banyak stokis dalam grupnya. Hatta dia sendiri pun bukan stokis, dan itu kisah sejarah besar dari banyak top leader di HNI, termasuk saya pribadi. Maka Bapak dan Ibu sekalian, siapapun Anda, selemah apapun Anda pada hari ini, dimanapun Anda saat ini berada, di ujung perbatasan negeri Indonesia sekalipun, hari ini Anda layak bisa sukses di HNI. Tepuk tangan buat teman-teman yang ada di seantero negeri kita. Next. Ada 3 materi support system, Bapak dan Ibu sekalian. Dari semua materi support system, ibaratnya kalau buku TB tinggal direbus, dibakar gitu ya, Bapak sekalian, diaduk, diminum gitu ya. Itu kalau disarikan, itu hanya 3 inti materi support system. Dari semua materi support system hanya ada 3. Yang pertama adalah karakter mampu, sebab kita ingin menyempurnakan keislaman, yaitu pergi haji wajib bagi yang mampu. Maka instalmen karakter mampu itu penting dalam bisnis kita, tentang spiritnya dan pikirnya. 3 paradigma sukses dan strategi jodoh. Tentu 3 hal ini sudah sangat banyak diberikan oleh para top leader Bapak dan Ibu sekalian. Hanya saja hari ini punya tantangan besar. Tantangan besarnya hari ini kita sulit untuk bertemu. Kenapa? Karena dibatasi oleh kondisi protokol kesehatan akibat pandemik pada hari ini. Namun Bapak dan Ibu sekalian, inti dari kesuksesan untuk materi-materi tersebut ada pada 3 materi ini. Kunyah-kunyah dengan baik, cari videonya, cari audionya, cari referensinya, dan bertanya sama mentor dan leader Anda, pahami dan kuasai dengan baik dan lakukan dengan maksimal. Next. Ini ngebut waktunya ya. Ada sikap-sikap terlarang Bapak Ibu sekalian yang tidak boleh ada pada diri agen HNI. Menyambung dari taujih Ustadz Dr. Mawardi tadi, Bapak Ibu sekalian. Dan mohon ini bisa diresapi dengan sangat baik oleh seluruh agen dan top leader HNI yang hari ini menyimak pada acara pada kesempatan saat ini. Yang pertama, tidak boleh menganggap dan memposisikan mitra sebagai saingan. Ini adalah sikap terlarang pertama, Bapak Ibu sekalian. Tidak boleh menjadikan mitra sebagai saingan, Bapak dan Ibu semua. Berbahaya karena cara pandang kita akan berbeda, cara menangani kita dengan mitra kita berbeda. Yang kedua, tidak boleh menganggap mentor atau leader memanfaatkan diri kita untuk kesuksesan dan keuntungan dirinya sendiri. Sekali saja ada mindset seperti itu, ada muncul pikiran seperti itu dalam diri Bapak dan Ibu sekalian, maka mitra Bapak dan Ibu sekalian boleh jadi akan berpikiran sama seperti Bapak dan Ibu sekalian. Yang ketiga, tidak boleh merasa sebagai orang paling berjasa atas kesuksesan mitra ataupun mentor ataupun rekan crossline, dan merasa paling berjasa atas besarnya perusahaan. Ini satu garis penting juga yang mesti dipahami oleh kita bersama. Hal-hal yang tidak boleh. Yang keempat, tidak boleh mencurangi siapapun, mengambil hak, merugikan orang lain, baik itu mitra ataupun mentor, leader kita, juga rekan crossline kita dan juga perusahaan. Maka apa yang kira-kira kata Imam Syafi'i, kalau saya tidak salah, mohon dikoreksi oleh para guru-guru kita, manusia itu cuma ada pada dua kondisi. Kalau tidak sedang beribadah, maka dia sedang
bermaksiat. Maka tanyakan kepada diri kita apakah yang kita lakukan ini benar atau tidak. Tanyakan kepada hati nurani kita. Bapak, yang paling terbagus adalah konsultasi kepada orang-orang yang tepat. Yang kelima, tidak boleh menjelekkan dan menjatuhkan produk HNI dan integritas perusahaan, juga manajemen HNI. Yang keenam, tidak boleh mencurigai bahwa perusahaan berlaku curang dan sengaja merugikan agennya. Dan yang ketujuh, tidak boleh menjelekkan produk dan perusahaan MLM lain. Ini garis merah Bapak Ibu sekalian. Sebagai seorang pebisnis network marketing, ada etika dalam bisnis ini. Sekali kita menjelekkan perusahaan lain, maka perusahaan lain pun akan menjelek-jelekan kita. Maka keep mulut kita dan fokus sama kelebihan dan keunggulan bisnis kita. Next. Ada 10 hal yang dapat mematikan bisnis network marketing kita. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, tidak belajar memahami konsep dasar bisnis network marketing dan tidak mempelajari success plan HNI. Ini kunci buat teman-teman semua yang dimanapun hari ini berada. Tidak memahami konsep dasar bisnis network marketing dan tidak mempelajari success plan. Dan ini hal garis merah buat teman-teman LED juga. Betapa banyak para LED yang mengatakan, saya nggak ngerti success plan saja, jadi LED kok. Gitu. Ya Alhamdulillah. Tapi kalau kita hari ini mau bekerja by system, pastikan Bapak Ibu memahami dengan sangat baik. Yang kedua, tidak mempelajari product knowledge atau product talk dari bisnis kita. Yang ketiga, tidak taat azas disiplin cara kerja benar dalam support system. Tidak follow the system and tidak follow the leader who is follow the system. Jangan lupa, follow the system yang pertama, ikuti sistem. Baru ikuti leader yang mengikuti sistem. Itu kata kunci pentingnya. Yang keempat, beranggapan bahwa cukup merekrut saja dan jaringan akan berkembang dengan sendirinya. Nggak mungkin, Bapak dan Ibu sekalian. Kalaupun mungkin, itu rasanya kebetulan yang menyenangkan dan rasanya hampir sangat sulit. Yang berikutnya, tidak suka presentasi, tidak suka hadir di pembinaan, home sharing, serta training-training yang diajarkan oleh sales, manajemen, dan leader Anda. Bisnis kita bukan bisnis pertemuan, tapi bisnis kita dibentuk dari setiap pertemuan ke pertemuan. Next. Masih semangat? Masih semangat. Yang keenam, Bapak sekalian, tidak melakukan pengembangan kepribadian dan merubah sikap diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kerugian terbesar orang yang aktif di bisnis network marketing adalah tidak berubah sikap dan karakternya. Tidak menjadi pendengar yang baik, memaksa orang lain bergabung, atau orang lain gabung bukan atas dasar kesadaran diri bergabung. Ini juga garis merah Bapak dan Ibu sekalian. Kalau hari ini kita siap quantum leap, melompat lebih besar di tahun 2021 ini, hal-hal seperti ini penting untuk dijaga. Karena itu akan menjadikan fondasi bisnis kita menjadi kokoh. Fokus pada jualan pribadi dan bukan fokus pada pengembangan bisnis jaringan. Ini juga hal yang tidak boleh dapat mematikan core bisnis activity kita. Tidak melakukan pembinaan jaringan dan tidak membersamai jaringan dengan kesantunan dan keteladanan. Next. Bapak dan Ibu sekalian, edukasi One Support System, mohon izin kepada Presiden kita Pak Wisnu Wijaya dan terkait dengan edukasi One Support System. One Support System kita sudah sangat proven, pastikan Bapak Ibu tinggal plug and play, jalani saja. Ini adalah fishbone-nya, lanjut. Ini adalah rumah One Support System kita, inilah rumah support system kita. Pondasinya adalah materi-materi BOS, BSC, dan KHT. Tiangnya adalah materi-materi yang terkait dengan Success Business Program. Dindingnya adalah semua materi yang terkait dengan leadership, team building yang ada di Elite Camp. Walaupun hari ini menjadi tantangan tersendiri, karena Elite Camp sulit untuk dilakukan di kondisi pandemik pada hari ini. Mungkin sales yang pengurusan saat ini punya inovasi kreatif baru, membuat virtual camp, Elite Camp gitu ya. Bisa di rumah, ya virtual camp. Atapnya yaitu spiritual motivation training yang dikawal oleh Dewan Syariah kita. Maka kalau dibalik, boleh balik sedikit slide-nya Bapak dan Ibu sekalian. Semua materi support system, BOS, BSC, SBP, Elite Camp, dan Sprint, itu semua pada prinsipnya bukan pada eventnya, tapi pada makna, konsep, goals dari tujuan materi itu diberikan, itu semua bisa dilakukan dalam bentuk home sharing. Maka aktivitas work from home, berbisnis dari rumah, bekerja dari rumah, itu memang sejatinya sudah kita lakukan sejak dari dahulu. Hanya sekarang kita akan tingkatkan kapasitasnya secara digital. Next, lanjut lagi. Ini moto support system kita, grow, get, keep, and grow. Rekrut, bina, dan duplikasikan.
Dan seperti yang disebutkan oleh Dr. Mawardi tadi, kesuksesan kita adalah faman zuziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Sukses sejati itu adalah yang dibebaskan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga karena ridha Allah, insyaallah. Maka orientasi sukses kita mengarah kepada meraih keridhaan Allah. Seperti yang disampaikan oleh Presiden kita Pak Wisnu Wijaya tadi. Ada 3 motivasi orang bergerak. Motivasi karena merasa terancam, macan yang besar. Yang kedua motivasi karena punya harapan, punya impian. Dan motivasi yang paling tertinggi adalah karena ingin memberikan kontribusi yang paling terbaik, memberikan kontribusi prestasi kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan dengan demikian Allah berkenan memasukkan kita ke dalam surga Firdausin Nuzula A'la, insyaallah. Next. Ini detailing support system kita, Bapak Ibu sekalian. Ada BOS, BSC, SBP, dan KHT. Itu adalah bagian dari personal skill. Lanjut. Kemudian ada elite camp dan sprint yang berkaitan dengan membangun team building di elite camp dan membangun motivasi takwa di sprint bersama Dewan Syariah kita. Lanjut. Lanjut. Next. Sekali lagi. Oke, lanjut lagi. Saya akan fokus Bapak Ibu sekalian pada kesempatan ini kepada ciri-ciri khas dari cara kerja benar. Seiring bertambahnya perusahaan, semakin berkembangnya perusahaan kita, semakin banyak seperti yang disampaikan oleh Ustadz Agung Yulianto pada kesempatan pertama tadi, bahwa perusahaan ini semakin tumbuh dan berkembang, membesar, dan semakin banyak LED yang akan tumbuh dan lahir. Insya Allah kita targetkan di tahun ini kita akan mewujudkan impian besar, yaitu pecah rekor 1000 LED. Are you ready? Siap? Maka Bapak dan Ibu sekalian, tidak bisa dipungkiri bahwa akan sangat mungkin terjadi kreativitas dalam cara kerja. Akan sangat mungkin terjadi kreativitas dalam cara kerja. Karena itu sejak dari awal kita mencoba memberikan gardanya, memberikan rambunya. Apa yang dimaksud dengan cara kerja benar? Cara kerja benar itu bukan 4, bangun 10 jalur aktif, 6 diantaranya jalur kokoh, gesit PCA 5 kali sampai 20 kali tiap hari, follow up 2 kali 24 jam, home sharing 2 kali dalam sepekan, sekali bersama mentor, sekali bersama mitra di setiap jalur. Bukan itu resume cara kerja benar. Cara kerja benar adalah keseluruhan aktivitas kita dalam bis ini yang mengikuti kaidah-kaidah dalam support system dan aturan perusahaan. Maka kita berikan ciri khasnya. Maka kalau diantara Bapak dan Ibu sekalian ada edukasi, saya ulangi kepada teman-teman yang ada di rumah, dimanapun Anda semua berada, jika ada edukasi yang dirasa kurang tepat, Anda boleh mengukur dengan ciri khas ini. Bapak dan Ibu sekalian, ingat konsepnya follow the system and follow the leaders who is follow the system. Yang pertama, ciri khas cara kerja benar adalah mudah dikerjakan dan dapat dengan cepat diduplikasi. Semakin banyak syaratnya, semakin sulit, makin rumit, maka atau butuh keuangan tertentu, butuh modal tertentu, maka dia bukan masuk kategori cara kerja benar, Bapak Ibu sekalian. Sebab definisi atau indikator support system, identifikasi support system kita adalah orang terlemah di antara kita bisa sukses di HNI. Ingat kata kuncinya, orang terlemah di antara kita bisa sukses di HNI. Itu indikator dari kesuksesan support system. Maka yang disebut dengan cara kerja benar dalam support system adalah mudah dikerjakan dan dapat diduplikasi dengan cepat oleh siapapun. Yang kedua, tidak bergantung pada seseorang, tidak dependent on person, tidak bergantung pada seseorang. Dia mudah cepat dipelajari, dia mudah segera langsung dilakukan. Sejak dari awal kami mempercayai teman-teman di sales itu bahwa orang bisa sukses di HI dengan cukup menguasai 2 hal. Kuasai materi-materi dasar dan kuasai hal alat bantu dasar. Alat bantu dasar itu yang 10.000, 20.000 atau 30.000. Orang gabung HNI, dia dapat kartu, dapat katalog produk, dapat buku, itu alat bantu dasar. Maka orang bisa sukses hanya dengan 10.000 dia bisa sukses. Dengan 20.000 dia bisa sukses. Dengan 30.000 pun dia bisa sukses. Karena orang sukses di HNI cuma butuh 2. Kuasai materi-materi dasar, kuasai hal-hal dasar, dan kuasai alat bantu dasar. Dia bisa berhasil. Yang ketiga, membangun kapasitas diri dan tim. Ciri khas cara kerja benar itu membangun kapasitas tim. Membangun kapasitas tim. Tapi kalau memodali tanpa secara tersistem, kalau kemudian melakukan aktivitas rekayasa seperti tadi disebut oleh Dr. Mawardi, maka itu tidak mendidik tim, tidak membangun kapasitas tim. Ciri khas bisnis network marketing, dia membangun attitude, membangun karakter, membangun leadership, dia membangun mentalitas dari orang tersebut. Dia membangun kapasitas, tidak merugikan orang lain dan bekerja sesuai sistem dan tidak melanggar peraturan keagenan HNI. Itu ciri-ciri cara kerja benar.
Saya yakin akan berkembang HNI sepanjang masa kita insya Allah. Maka ini bisa menjadi garda, rambu-rambu. Apakah ini sudah cakep atau tidak? Bapak dan Ibu sekalian. Next. Follow the system and follow the leaders who is follow the system. Ini kata kuncinya. Ikuti sistem dan ikuti leader yang mengikuti sistem. Next. Saya udah dikedipin sama Mas Indra nih ya. Baru masuk materi Mas Indra. HNI bersiap semakin terbang tinggi. Ya. Bersiap melompat lebih tinggi 2021-2025. Insya Allah mudah-mudahan 5 menit dikejar ya. Yang pertama, menjadi pemimpin industri halal kelas dunia. Maka ini satu hal yang tadi disampaikan oleh calon doktor insya Allah Ustadz Agung Yulianto, gitu ya, Presiden Direktur kita. Kata kuncinya kalau kita ingin tahu tentang HNI itu adalah business network marketing. Dan dia menggerakkan pabrik, maka pabrik itu digerakkan oleh network marketing. Core activity kita, core bisnis kita adalah network marketing. Ini tidak boleh hilang Bapak sekalian. Inilah membesarkan kita. Dan itu akan menggerakkan pabrik dan kolaborasi dengan para produsen-produsen pabrik yang lain yang hari ini berkolaborasi dengan kita. Dan apa yang hari ini sudah ditetapkan oleh perusahaan untuk kemudian menggrab pasar potensial FMCG ya, fast moving, customer good, produk-produk harian yang dibutuhkan keluarga, ini akan menjadi satu titik tekan kita. Bahasa gampangnya adalah Bapak Ibu sekalian, seluruh kebutuhan rumah tangga kita dari depan teras hingga ke belakang, itu seluruhnya insya Allah bisa dibeli lewat HNI. Tepuk tangan buat HNI Bapak dan Ibu sekalian. Apakah Anda siap sukses bersama kita? Apakah Anda siap meraih prestasi terbaik? Apakah Anda siap mewujudkan begitu banyak impian Anda? Maka Bapak Ibu sekalian hari ini ada di rumah, mari bersemangat di tahun ini. Next, Bapak Ibu sekalian, mengapa HNI? Yang pertama, FMCG itu potensial marketnya di atas 80 juta orang. Dalam sebuah buku tentang ekonomi muslim kelas menengah, Bapak Ibu sekalian disebutkan, potensi ekonomi muslim kelas menengah di Indonesia itu berkisar antara 80 sampai 100 juta orang. Fantastis, angkanya luar biasa. Dan ternyata orang Indonesia itu memang suka belanja. Faktanya secara data, orang Indonesia itu 400 kali melakukan aktivitas belanja dalam 1 tahun atau 31 kali dalam 1 bulan, dan itu sama artinya every day is shopping day. Setiap hari adalah harinya belanja. Betul begitu ibu-ibu? Iya, hampir tiap hari. Saya aja di rumah kadang-kadang tiba-tiba datang barang belanjaan dari toko online. Wah, banyak. Namanya yang muncul nama Leoni Arvia. Nah, kadang-kadang nama saya juga, Pak. Nah, itu nama saya juga. Ya, memberdayakan Indonesia, dan itu menunjukkan Bapak Ibu sekalian betapa potensi Indonesia besar sekali. Indonesia tahun 2020 berdasarkan sensus penduduk di Indonesia itu 87%-nya adalah muslim. Jumlahnya 229 juta dari 273,5 juta. Yang luar biasa, mohon izin tadi sedikit koreksi Pak Agung dari data yang pernah saya terima. Ternyata market share-nya FMCG halal industri Indonesia nilainya 3.000 triliun per tahun. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau hari ini kita akan penetrasi pasar dengan sebuah strategi baru HNI, itu akan sangat cakep sekali. Kita akan mengambil market share yang besar. Dan kita meyakini bahwa insya Allah bismillah tantangan Pak Agung terkait dengan tahun 2021 kita akan mengalami quantum leap, lompatan besar. Insya Allah bisa kita wujudkan. Tahun ini adalah momentum kita Bapak dan Ibu sekalian. Are you ready? Apakah Anda akan jadi penonton saja atau Anda akan bersama kami di tempat yang istimewa, di panggung-panggung prestasi? Maka Bapak dan Ibu sekalian, inilah mengapa HNI. Maka yakinkan komitmen Bapak dan Ibu semua. Siapapun hari ini Anda di rumah, apapun profesi Anda, kondisi Anda seperti apapun, Anda layak sukses di bisnis ini. Next. Kapan terwujudnya? Sesuai rencana perusahaan insya Allah startupnya dari tahun 2021 lompat mewujudkan sebagian estafet pencapaiannya mencapai di tahun 2022, dan setelah itu tentu insya Allah kita akan melebihi dari apa yang hari ini bisa kita bayangkan boleh jadi. Kita menjadi perusahaan kelas nasional bahkan kelas dunia yang kemudian produk-produknya bisa memberdayakan, fitur-fiturnya memberdayakan banyak usahawan muslim yang ada di Indonesia. Next. Nah, ini kata kuncinya. Pertanyaannya hari ini adalah berapa provinsi yang hari ini kita sudah berada HNI? Saya yakin sudah 34 provinsi. Apalagi hari ini sub warehouse yang siap di launch oleh teman-teman direktur produk kita di Papua,
Insya Allah ini adalah bagian dari mewujudkan seluruh provinsi kita bisa ada HNI-nya. Kota dan kabupaten, ada berapa kota kabupaten hari ini? Kecamatan dan desa. Yang menarik hari ini bahkan, pemerintah juga hari ini menyiapkan diri untuk pembangunan desa, lebih fokus di pembangunan desa. Dan sebagian besar kita juga tinggalnya di mana Bapak dan Ibu semua? Di desa. Saya pun tinggalnya masih di desa. KTP saya desa Ustaz ya. Bapak dan Ibu semua, maka ini salah satu fokus utama, yaitu memastikan Bapak Ibu sekalian jadi jagoan kampung. Jagoan kampung secara digital, jagoan kampung secara offline. Maka kuasai semua world market, pasar hangat di sekitar Anda. Orang-orang yang ada di sekitar Anda kuasai. Anda datangi, Anda prospek, Anda call, Anda kontak, Anda sapa. Dan insya Allah nanti sales dengan tim manajemen di HLC, HNI Learning Center, akan banyak menyiapkan fitur-fitur video, poster-poster terbaik untuk membantu Bapak Ibu sekalian untuk gesit dengan digital. Jadi Bapak Ibu tinggal share. Saya mau prospek Pak Nusiranto misalkan, maka saya tinggal share. Oh, Pak Nusiranto orangnya tipenya begini, dia pebisnis yang bagus, saya akan share tentang peluang bisnis bersama HNI. Kirim videonya yang durasinya mungkin hanya 2-3 menit. Itu akan kita siapkan bersama teman-teman dan manajemen. Maka pastikan Anda siap berlari Bapak Ibu semua. Are you ready? Apakah Anda bersemangat sore ini? Next. Lanjut. Inilah data Bapak Ibu sekalian. Datanya hari ini Gen Z kita 75,6 juta, milenialnya 70,2 juta, Gen X-nya 59,4 juta. Biar Bapak Ibu paham, Gen Z itu generasi anak kita lah, kira-kira begitu. Gen milenial itu kayak saya, Pak Esa itu milenial ya. Pak Nusiranto kayaknya Gen X ya, ya. Pak Agung Gen X gitu ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, UMKM yang menarik, UMKM. Data ternyata UMKM di Indonesia 60 juta UMKM. 4 jutanya sudah online, 4 jutanya melek secara online. Dan itu pasar kita hari ini. Siap rekrut para UMKM, siap. Datangi setiap toko usaha, datangi setiap pelaku usaha, rekrut mereka, besarkan mereka bersama HNI. Kondisi saat ini HNI, Bapak Ibu sekalian, agennya baru 1,62% dari total populasi muslim. Dan kemudian jumlah yang aktif itu 0,22%, kecil sekali. Maka hari ini jadi potensi besar kita untuk kemudian meraih semangat dan prestasi yang lebih gemilang. Insya Allah kita yakinkan bahwa dalam waktu 2 tahun ke depan, Pak Tobida udah berdiri, 2 tahun ke depan, insya Allah jumlah kita mencapai 15 juta orang. Siap atau siap Bapak Ibu semua? Dengan tingkat keaktifan 20%. Siap? 2 tahun dari hari ini. Supaya 2024 Buya Muslim bisa naik di tempat yang lebih tepat lagi. Insya Allah. Next, berikutnya. Nah, terakhir dari saya, Mas Indra, Halmall. Tepuk tangan dulu buat Halmall, Bapak dan Ibu semua. Hari ini tolong Bapak Ibu semua yang ada di rumah, buka, aplikasinya belum ada ya? Buka websitenya Bapak Ibu sekalian, browsernya, dan ketik halmall.id hari ini. Hari ini kita bersiap-siap untuk pindah belanja. Siap? Sebelum Anda buka Pedia Shop, sebelum Anda buka Piso, Bapak Ibu paham gak nih? Anda buka dulu Halmall mulai hari ini. Are you ready? Kita akan pastikan bahwa Anda mau beli sepatu ada di Halmall, siap? Anda mau beli baju ada di Halmall, siap? Anda mau beli cemilan ada di Halmall, Bapak Ibu sekalian. Anda mau beli apa lagi kira-kira ya? Beli mobil. Mudah-mudahan. Itu poinnya berapa kalau di mobil ya? Next, Bapak Ibu sekalian, Halmall kita ini sekedar penyemangat buat Bapak dan Ibu semua. Kita akan rekrut UMKM. Mulai hari ini bagian dari membuka pasar baru. Membuka pasar baru. Mungkin Bapak Ibu udah berulang-ulang nulis daftar nama. Hari ini kita menyiapkan membuat 2 daftar. Daftar pertama adalah daftar UMKM. Daftar yang kedua adalah daftar anak muda antara usia 17 tahun sampai dengan 25 tahun. Anda buat daftarnya. Siapa-siapa di antara mereka yang tinggal di sekitar Anda atau Anda kenal berusia antara 17 sampai 25 tahun, Anda harus rekrut. Buat prospeknya, bikin agenda pertemuan secara digital dan virtual dengan mereka.
Siap Bapak Ibu semua? Ini momen kita Bapak Ibu sekalian, ini momentum kita. Maka UMKM punya peluang pertama menambah omset dengan HNI, dengan Halmall. Yang kedua, mendapatkan income tambahan tanpa ngurusin, tanpa mikirin, tanpa mikirin. Itu pelaku usaha bisa dapat. Asalkan dia koneksasi semua customer loyalnya dia yang offline ke halmall.id. Maka sejak itu customernya belanja apa saja di Halmall, si pelaku usahanya dapat keuntungan tanpa ngurusin, tanpa mikirin. Bapak Ibu paham? Paham ya? Nggak paham tanya sama mentornya. Yang ketiga adalah mendapatkan jaringan yang lebih besar, kolaborasi yang lebih besar. Next. Inilah segitiga proses piramidanya. Berawal dari buyer, pelaku usaha. Kita kan merekrut orang-orang baru Bapak Ibu sekalian. Ya mungkin dia belum tertarik dengan HNI, nggak tertarik beli produk HNI, nggak tertarik bisnis di HNI. Tapi dia tertarik ada marketplace muslim baru yang fantastis, yang bagus. Dan benefitnya sangat banyak. Mereka akan pindah gaya hidupnya. Ingat ide besar kita menghijrahkan lifestyle. Hijrah lifestyle gak cuma hijrah produk, tapi hijrah gaya hidupnya. Sampai nanti dia teraplikasikan dengan hijrah produk dengan kita. Dia akan belanja di halmall.id. Kemudian dia belajar untuk jadi penjual. Menjadi penjual, dia jual apa saja yang ada di rumahnya yang udah gak kepake. Sepatu bekas tapi masih bagus, ditaruh di halmall.id. Begitulah kita akan buat edukasinya Bapak Ibu. Kita akan rebut pasarnya. Dan kemudian kalau dia didampingi dengan sangat baik, dia akan berubah menjadi seorang networker dan kemudian menjadi seorang leader. Dan itu adalah bagian dari sebuah pertumbuhan pasar baru. Dan saya membayangkan Bapak Ibu sekalian, Anda memiliki bonus seperti yang dulu pernah kita sampaikan di masa lalu, bahwa boleh jadi Anda akan memiliki penghasilan yang boleh jadi adalah nilainya sama besar tambahannya atau 2 kali lipat dari hari ini bonus yang Bapak Ibu terima akibat bertambahnya pasar baru adanya halmall.id. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam sukses luar biasa. Dan pastikan tahun ini adalah tahunnya siapa? Tahun ini tahunnya siapa? Wallahu a'lam bishawab. Salam sukses luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.